sehat, semangat. Nah, Musafir berharap anak-anak di rumah rajin mengerjakan sholat 5 waktu dan senantiasa membantu orang tua. Nah, bertemu kembali dengan Gus Febri. Hari ini kita akan belajar Al-Islam, materi Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan membaca basmalah tadi anak-anak lebih fokus dan lebih teliti dalam mengerjakan soal-soal ataupun tugas yang ada di dalam PPT. Nabi dan Rasul. Nah, kira-kira anak-anak sudah pernah mendengar belum kata Nabi atau Rasul? Tentu sudah ya. Oke, anak-anak hebat. Nah, kira-kira nanti apa saja ya yang kita bahas pada materi Nabi dan Rasul? Yuk kita simak. Nah, kita akan membahas persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu adalah sama-sama utusan Allah ya. Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah. Dan keduanya adalah orang-orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Itu adalah persamaan antara Nabi dan Rasul. Nah, kira-kira apa saja ajaran Nabi dan Rasul? Nah, ajaran yang pertama yaitu adalah menyembah Allah. Jadi, Nabi dan Rasul itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Dengan cara sholat. Nah, sholat itu adalah salah satu cara kita menyembah Allah. Kemudian ajaran Nabi yang kedua adalah beribadah dan berdoa kepada Allah. Jadi kita itu senantiasa diajarkan untuk senantiasa berdoa, beribadah. Ibadahnya apa, Us? Ya sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian puasa, dan banyak sekali. Kemudian ajaran yang ketiga yaitu akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Nabi dan Rasul itu mengajarkan kita untuk senantiasa berakhlak mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik. Contohnya suka menolong, kemudian rajin beribadah. Hal-hal perilaku yang baik itu namanya akhlak mulia. Nah, itu adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Kemudian ada juga perbedaan Nabi dan Rasul dengan kita manusia biasa. Apa bedanya? Satu, Nabi dan Rasul itu memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu disebut mukjizat. Nah, mempunyai kelebihan. Misalkan ada yang bisa berbicara dengan hewan. Nah, Nabi siapa yang bisa berbicara dengan hewan? Nabi Sulaiman. Kemudian ada juga Nabi yang diberi tongkat dan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Nah, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh para nabi. Perbedaan yang kedua adalah selalu dijaga oleh Allah. Jadi Nabi dan Rasul itu senantiasa dijaga oleh Allah. Nah, berkaitan dengan perbedaan yang selanjutnya, selalu dijaga oleh Allah sehingga Nabi dan Rasul terpelihara dari berbuat dosa. Nah, itu perbedaannya dengan
kita manusia biasa. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas perbedaan Nabi dan Rasul dengan kita manusia. Sekarang apa toh perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul. Sekarang terletak pada di sini. Nabi diberi wahyu, tidak harus menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain atau umatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu tidak wajib untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan Rasul wajib menyampaikan wahyu pada umatnya. Contoh Nabi Muhammad Rasulullah kita ya, diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu wajib disampaikan Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Gimana? Bisa ya anak-anak membedakan? Nah, selanjutnya kira-kira apa toh manfaat kita belajar tentang materi Nabi dan Rasul? 1. Menambah keimanan kepada Allah. Jadi kita tambah yakin, oh ternyata Allah itu menciptakan Nabi dan Rasul itu sebagai suri tauladan, sebagai contoh, sebagai panutan kita. Nah, manfaat yang kedua adalah meneladani perilaku para Nabi dan Rasul. Maka kalau kita mengaku umat Islam, maka kita harus meneladani dan mencontoh perilaku para Nabi dan Rasul ya. Yang ketiga yaitu menjauhi perilaku tercela yang dilarang Nabi dan Rasul. Nah, kita kan sudah ada contoh itu, contoh yang baik Nabi dan Rasul. Maka perilaku Nabi dan Rasul lah yang harus kita contoh. Nah, itu tadi materi tentang Nabi dan Rasul. Bagaimana? Anak-anak sudah paham? Oke, alhamdulillah. Jangan lupa anak-anak beri komentar pada kolom di bawah, pada kolom komentar pada channel YouTube untuk absensi kehadiran ya. Kita akhiri pembelajaran Al-Islam materi Nabi dan Rasul dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Uswebri, Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum